Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, seringkali kita menganggap dokumen kependudukan hanyalah sekedar data. Di balik itu, Adminduk adalah sebuah kunci utama dari akses menuju pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan juga layanan keuangan. Maka dari itu, kita akan menggali lebih dalam kolaborasi antara Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, Camat, dan juga perguruan tinggi dalam langkah nyata dalam sebuah pilot project Desa Sadar Adminduk. Dan pada kesempatan ini, senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa semua dalam 1 jam ke depan dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Lalu, sejauh mana program ini berdampak dan bagaimana peran masing-masing pihak, kita akan menggali lebih dalam. Dan saat ini pemirsa, saya telah ditemani dengan 3 narasumber yang luar biasa. Kita akan menyapa bersama. Yang pertama ada Bapak Endi Lestio selaku PLT Sekretaris Dinas Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Apa kabar hari ini, Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan selalu semangat ya Bapak semangat. ya. Semangat. Kemudian ini ada perempuan cantik yang menemani saya. Ini ada Ibu Kartini dari Camat Gemuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat ya Ibu. Tetap ya. semangat. Tetap semangat. Cerah sekali hari ini. Luar biasa. Kemudian ini saya juga ditemani dari perguruan tinggi, yakni dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas BPD Jateng, Bapak Dwi Agus Diartono. Apa kabar hari ini, Bapak? Baik saja, Pak. Baik-baik saja. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Iya. Bapak ya, dan selalu semangat. Nah pemirsa, kita akan menggali mengenai pilot project dari Desa Sadar Adminduk. Nah, kita akan ke Dispenduk Capil Kabupaten Kendal sendiri. Sebetulnya bisa digambarkan Bapak terkait kondisi Adminduk di Kabupaten Kendal ini seperti apa, Bapak? Secara umum, kondisi Adminduk di Kendal sudah cukup baik. Target kinerjanya utamanya perekaman KTP itu udah 99,9. Akte juga 99,9. Namun untuk IKD kita masih di bawah target, baru 15% dari 30% wajib KTP. Sementara untuk KIA sudah di atas target 85%. Oke. Ini walaupun masih ada yang kurang tetap selalu dikejar ya Bapak ya? Iya. Oke. Pak, kalau fakta di lapangan ini Bapak, banyakkah masyarakat yang masih tidak memiliki identitas kependudukan nih Bapak di Kabupaten Kendal sendiri? Kalau melihat dari target yang ada, itu tinggal sedikit, tetapi itu hal yang sulit. Karena kewajiban dari masing-masing penduduk untuk melaporkan itu juga agak susah. Tetapi kita sudah berjalan berkaitan dengan program kita penduduk rentan. Jadi penduduk yang punya kekurangan atau lansia, kita pakai program Garuda Sigap, itu kita datang ke rumah masing-masing untuk rekam KTP yang bersangkutan. Oke. Gitu. Jemput bola ya Bapak ya? Jemput bola ke rumah, jadi tidak ke desa tapi langsung ke rumah yang bersangkutan. Iya. Itu untuk membuat ya Bapak ya? Kalau untuk memperbarui dokumen ini seperti apa Bapak? Nah, ini masih kita gerakkan karena memang update data ini perlu kita masifkan biar data itu valid. Banyak penduduk yang merasa tidak perlu, sehingga apabila diperlukan baru membuat. Itu biasanya setelah terima KK langsung masuk di laci, baru dibutuhkan dia tergesa-gesa untuk ke Dukcapil untuk membuatnya. Ya. Kalau pemahaman masyarakat bahwa mengenai pentingnya Adminduk ini seperti apa Bapak? Ya, dari tahun ke tahun memang sudah mulai banyak masyarakat yang peduli Adminduk. Bisa dilihat dari hasil aplikasi kita Pak Dalman, itu sudah banyak yang secara mandiri maupun dari agen desa yang mengajukan permohonan Adminduk 300 sampai 400 permohonan tiap hari, dan itu diselesaikan insya Allah dalam 1 hari. Oke, one day service ya Pak ya. Oke, Bapak, sejauh ini inovasi yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal sendiri apa saja Bapak? Beberapa inovasi. Yang pertama Pak Dalman, Oke, apa itu Bapak? pelayanan Adminduk dalam genggaman.
Jadi pelayanan untuk permohonan Adminduk secara online, bisa mandiri, berarti dari masing-masing pribadi 1 KK dan dari agen desa yang masyarakatnya tidak melek TI, tidak bisa dibantu di desa. Begitu juga untuk Pak Kades Mantap. Jadi Pak Kades Mantap itu pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa mudah, amanah, tanpa biaya. Jadi memfasilitasi warga atau penduduk di desa yang tidak bisa mandiri, sehingga dibantu oleh petugas desa. Untuk di fasilitas kesehatan kita punya Bunda Melati. Wah, apa itu? Nah, itu ibu datang melahirkan mendapatkan 3 dokumen. Nah, harapannya penduduk itu sejak dini mempunyai dokumen Adminduk. Jadi semakin yang bersangkutan besar, dia sudah memiliki dokumen Adminduknya. Dan yang keempat, Garuda Sigap, yaitu yang tadi kita sampaikan, jemput bola untuk warga-warga yang punya kebutuhan khusus. Gitu. Ya. Langsung terjun ke masyarakat ya Bapak ya? Langsung ke masyarakat. Pak, upaya dari Dispenduk Capil dalam rangka mendekatkan layanan ke desa-desa seperti apa Bapak? Nah, salah satunya adalah Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2023 berkaitan dengan penambahan titik layanan dan waktu layanan. Jadi penambahan titik layanan itu kita berangkat hanya ada di 4 UPTD dan 1 dinas, tetapi sekarang di awal tahun 2025 itu sudah 286 desa kelurahan menjalankan administrasi kependudukan di desa. Oke, jadi Sehingga seluruh masyarakat desa lebih dekat. cukup ke desa saja ya Bapak ya? Oke, Bapak, ini saya mendengar ini dan juga melihat beberapa informasi di sosial media. Ini di Kabupaten Kendal akan mengusung pilot project Desa Sadar Adminduk. Itu seperti apa Bapak? Ya. Gambarannya ke depan itu harapannya kan desa seluruh warganya itu memiliki Adminduk yang lengkap dan datanya valid terbarukan. Nah, sementara ini di masing-masing penduduk atau di desa itu data masih banyak yang tidak valid, utamanya di pendidikan. Berarti di KK masih tercantum lulus SD, tetapi yang bersangkutan sudah lulus SMA ataupun mungkin sarjana, tapi belum diperbaiki. Itu salah satunya. Oke, Pak, tujuan besar dari program ini seperti apa sebetulnya? Ini, kalau desa sudah sadar Adminduk, penduduknya sudah 100% datanya valid, validitas data kita semakin baik, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan perencanaan pembangunan. Jadi ibaratnya nanti tidak salah sasaran lagi. Dalam rangka mensukseskan program ini Bapak, menggandeng siapa saja ini Dispenduk Capil Kabupaten Kendal? Ya, yang pertama kita bekerja sama dengan Universitas PPD Semarang, ya, berkaitan dengan untuk pendampingan 5 desa yang menjadi pilot project. Dan 5 desa itu adalah hasil dari penilaian kita waktu rakor Adminduk tahun 2025. Ya, jadi dari hasil kemarin istilahnya juaranya itu mendapat pendampingan dari Universitas BPD. Oke, selain kolaborasi ini kan dengan BPD Jateng Bapak ya, Universitas. Nah, ini kolaborasi dengan kecamatan-kecamatan dan juga desa-desa seperti apa Bapak? Baik yang ditunjuk. Ya. Dari pihak kecamatan kita diminta bisa mengkoordinir desa di wilayah binaannya. Jadi dari satu pilot project bisa disalurkan atau ke desa yang lain, sehingga satu kecamatan bisa disebutkan Kecamatan Sadar Adminduk. Itu harapannya. 5 desa ini di mana saja sih Bapak? Penasaran ini. Ya, yang pertama di desa Gebang sini. Kecamatan Gemuh ya? Ya, Kecamatan Gemuh. Yang kedua di Boja, Kecamatan Boja. Ketiga Gembol Sewu di Rawasari. Keempat di
Desa Selong, Patean, dan Desa Kalilumpang, Patean. Ada 5. Itu tadi ya 5 desa 5 itu ya, Bu? desa. Oke, kita akan bergeser pemirsa ke Ibu Camat ini. Ibu Camat menjadi kecamatan dan salah satu desa yang ditunjuk sebagai pilot project ini seperti apa, Bu? Perasaannya dan juga seberapa penting sih, Bu, Adminduk dalam kepengurusan dan juga pelayanan di lingkup kecamatan sendiri? Yang pertama, kami tentunya berterima kasih kepada dinas karena menjadikan salah satu desa di wilayah kami untuk mendapatkan pendampingan. Ya. Harapannya ini nanti pencapaian yang sudah berhasil diraih oleh desa yang menjadi pilot project ini bisa diteruskan atau bisa diinformasikan ke desa-desa yang lain yang belum mendapat pendampingan, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Endi tadi bahwa selain ada desa sadar administrasi kependudukan, juga ada kecamatan sadar administrasi kependudukan. Jadi kalau itu sudah terwujud, ya insya Allah tidak ada permasalahan lagi terkait dengan administrasi kependudukan seperti itu. Kalau sejauh ini, Bu, layanan apa saja yang atau mungkin administrasi kependudukan ketika di kecamatan itu ada beberapa kesalahan nggak sih, Bu, sebetulnya? Iya. Sekarang kan untuk layanan administrasi kependudukan tadi disampaikan oleh Pak Endi juga bisa langsung diakses oleh warga lewat Pak Dalman. Kemudian bagi warga yang kurang melek teknologi seperti itu bisa dibantu agen desa gitu. Tapi sampai saat ini juga ada beberapa warga yang kadang ingin memperbarui KTP atau ingin cetak KTP datang ke kecamatan. Kita tidak langsung menolak karena kan kita juga tujuannya untuk melayani, memberikan pelayanan kepada warga. Jadi kita sampaikan, kita arahkan, monggo dari Bapak Ibu itu yang terdekat yang menurut Bapak Ibu nyaman mau kemana. Bisa ke desa, bisa juga lewat aplikasi Pak Daman atau bisa ke kantor Capil UPTD Capil terdekat gitu. Kalau kita di Kecamatan Gemuh ini masuk di UPTD Capil Weleri. Jadi ex Kawedanan Weleri seperti itu. Sejauh ini yang banyak masyarakat yang istilahnya bahasa Jawanya itu kecelek ke sini tuh biasanya mengurus kepengurusan apa, Ibu? Administrasi apa? Biasanya itu mau cetak KTP, Mbak. Iya, karena kebetulan kalau cetak KTP di desa pun belum bisa dilayani ya, Bapak, karena kartunya itu kan ada di dinas yang bisa didistribusikan ke UPTD Capil. Oke, kebanyakan cetak KTP ya, Bu. Iya. Bu, kira-kira dalam 1 bulan itu ada berapa mungkin masyarakat yang kecil ke sini? Kalau ke kecamatan itu hampir mungkin tidak sebulan tidak mesti ada satu. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu hanya ada 2 atau 3 gitu. Jadi biasanya itu yang KTP pemula. Jadi sudah rekam data, kemudian mau ambil KTP, mindsetnya masih ke kecamatan seperti itu. Dan ini kan juga sebagai salah satu indikator ya bahwa informasi tentang sadar kependudukan ini sudah sampai ke warga. Jadi hampir sedikit sekali warga yang kecelek, paling dalam 1 tahun hanya 1 atau 2 atau 3 gitu. Artinya kesadaran Adminduk di Kecamatan Gemuh sudah sangat baik ya, Bu ya? Sudah sangat baik. Oke, makanya salah satunya desa ini ditunjuk pilot project. Oke, selanjutnya kita akan ke Pak Agus ini, Bapak. Bapak, ini dari sudut pandang perguruan tinggi nih, Bapak. Pentingnya Adminduk di lingkungan perguruan tinggi seperti apa ini, Bapak? Terima kasih, Mbak. Untuk tentunya kami pertama terima kasih pada Dinas Kependudukan Adminduk ini melalui Pak Endi melibatkan kita dari akademisi, tentunya dari Universitas BPD ini dilibatkan dalam aktivitas tersebut ya. Sehingga aktivitas kami dari akademisi untuk kesadaran Adminduk itu tentunya bagi rakyat sendiri adalah perlu edukasi ataupun literasi tentang Adminduk ya, sehingga rakyat ini, masyarakat ini butuh Adminduk yang baik tadi seperti disampaikan tadi baik Bapak Endi ataupun dari Bu Camat tadi. Kemudian kesadaran itu kemudian juga kita mungkin bisa memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana layanan-layanan yang bersifat untuk inovasi-inovasi pelayanan, katakanlah di desa misalnya dengan layanan-layanan digital, kemudian juga inovasi-inovasi pelayanan lebih cepat dan baik tadi. Kemudian juga selain itu kita dari akademisi juga mungkin inovasi-inovasi mungkin bentuk-bentuk layanan selanjutnya, hingga kan dengan inovasi tadi kalau dari Adminduk kan kita bisa layanan yang inovasi seperti apa, kemudian pemanfaatan dari data-data ini untuk penggunaan selanjutnya, kemudian juga
kita tentunya tadi melibatkan mahasiswa kami untuk berpartisipasi dalam membantu untuk kesadaran Admindo ini dengan memagangkan mahasiswa kami ataupun melibatkan mahasiswa kami untuk berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat di desa tersebut. Ini melihat program ini Bapak, pilot project program ini, kenapa mahasiswa perlu terlibat dalam aksi nyata mengintervensi mengenai administrasi kependudukan, Bapak? Ya, dengan kelibatan mahasiswa di dalam Admindo ini seperti tadi disampaikan, sebenarnya kan ini sebenarnya untuk membangun budaya ya, budaya tertib administrasi ini ya, sehingga dengan melibatkan mungkin tadi kesulitan-kesulitan masyarakat kalau didekati dengan mahasiswa dan sebagainya, mungkin cara pendekatannya adalah pendekatan yang lebih lebih edukasi, kemudian juga mungkin humoris dan sebagainya, kedekatan mungkin kalau dengan mahasiswa juga mungkin orang tua yang mungkin gaptek tadi gitu. Karena generasi sekarang sudah generasi milenial, sementara tadi mungkin yang belum sadar ini kan juga generasi yang sudah seperti saya sudah baby boomer itu ya sudah, sehingga kadang menolak, tapi dengan adanya mungkin yang datang seperti mungkin mahasiswa ini dianggap anaknya dan sebagainya, mungkin ada kesungkanan dan sebagainya, ya dia akhirnya mau, sehingga yang tadinya mungkin gaptek ya lama-lama harus belajar gitu. Dengan belajar seperti ini ya dia akan termotivasi. Menurut saya dengan harapan seperti itu ya akan ada trigger ya, semangat, sehingga untuk sebenarnya kan kalau ini jadi budaya lama-lama orang Admindo ini adalah kebutuhan, karena Admindo ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar KTP dan KK, tapi untuk mendapatkan layanan manfaat dari masyarakat kan sebenarnya itu sih Pak. Satu identitas untuk semua layanan ya Bapak ya. Lama-lama mungkin bisa seperti itu. Oke. Kalau latar belakang sendiri dari Universitas PPD Jateng ini mau berkolaborasi dengan Dispenduk Capil sendiri, latar belakangnya seperti apa Bapak? Latar belakangnya karena mungkin selain dari kita dari perguruan tinggi kan harus melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu dari pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Nah, sehingga satu aktivitas ini adalah aktivitas dari pengabdian kepada masyarakat, sehingga kita nggak sekedar ada di kampus untuk mengejar ilmu, tapi kita harus terjun ke masyarakat. Dengan terjun ke masyarakat itu juga kami sebagai dosen atau tenaga pengajar, kemudian juga mahasiswa kami yang nantinya juga akan terjun di masyarakat itu juga tahu sih apa yang akan terjadi di masyarakat, sehingga gap yang terjadi di perkuliahan dengan nanti di dunia kerja dan sebagainya, pendak dia sudah punya sudah pernah masuk gitu. Punya pengalaman ya Pak ya. Pengalaman. Kalau tujuan yang diharapkan dari universitas sendiri seperti apa Bapak melalui kerjasama ini? Kerjasama ini tentunya kerjasama ini tentunya win-win solution ya, sehingga saling menguntungkan, baik mungkin dari Dukcapilnya sendiri atau dari kecamatan sendiri, dari mahasiswa kita, sehingga di sana kolaborasi tersebut tentunya menjadi sesuatu yang cukup menarik, sehingga semua akan permasalahan-permasalahan ini bisa kita selesaikan secara bersama itu kan. Kalau dari segi manfaat Bapak, manfaat yang didapatkan dari mahasiswa dan juga perguruan tinggi seperti apa Bapak melalui kerjasama ini? Dengan manfaatnya tentunya cukup banyak. Tadi mahasiswa terjun langsung ke masyarakat, dia bisa merasakan masyarakat suatu saat tadi kalau dia bekerja, sehingga kan, ataupun mungkin mahasiswa sekarang juga karena pekerjaan kan juga nggak sekedar pekerjaan itu harus di kantor dan sebagainya, sehingga mungkin di masyarakat tahu peluang-peluang kerja seperti apa ataupun apa yang harus dihadapi nantinya di dunia kerja dan sebagainya, apa enggak dia sudah mendekati di real dunia nyata sebelum lulus gitu. Oke. Pak ini kan mendampingi 5 desa. Nanti diharapkan berencana akan menerjunkan berapa mahasiswa ini Bapak di desa-desa ini? Di 5 desa ini tentunya kan sebagai pilot project dari Kabupaten Kendal, kemudian kami punya program yaitu pemagangan, kemudian kami juga punya program yaitu pengabdian masyarakat, sehingga harapannya nanti mahasiswa kami bisa melalui program magang yang di Dinas Dukcapil Kendal, kemudian nanti dari Kendal akan menempatkan mahasiswa kami di 5 desa sebagai pilot project tersebut. Dengan penempatan tersebut mungkin harapannya kalau bisa mungkin mahasiswa yang asli Kendal mungkin bisa secara cost-nya ya, secara karena biaya hidup dan sebagainya, sehingga mungkin dia seperti pulang kampung, tapi pulang kampung juga membenahi desanya dan sebagainya kan, itu tentunya punya nilai-nilai yang lebih, sehingga
dengan emosional yang seperti itu tentunya anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa ini juga akan berbeda kan. Dia di kampung kemudian dia mendapatkan pendidikan, kemudian dia mengimplementasikan pendidikan mereka, dia mensosialisasikan di masyarakat ini tentunya akan sangat baik. Oke, kembali ke desa untuk mengabdi ya Bapak ya. Oke, baik pemirsa, kita akan mengetahui nantinya lebih dalam mengenai mengapa sebetulnya dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal ini bekerja sama dengan Universitas PPD Jateng dan juga kecamatan-kecamatan yang desanya ditunjuk sebagai pilot project. Namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa Sapa Jateng Lingkar TV, Anda masih bersama saya. Saat ini kita akan menggali mengenai kenapa Dispenduk Capil Kabupaten Kendal bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga kecamatan-kecamatan yang desanya menjadi pilot project Desa Sadar Anbi Induk. Pak Endi, ini seperti apa Bapak? Kenapa dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal ini menggandeng universitas atau perguruan tinggi sebagai langkah nyata untuk mensosialisasikan di desa-desa yang ditunjuk sebagai pilot project Desa Sadar Anbi Induk? Seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kenapa kita menggandeng Universitas BPD? Jadi kita laksanakan kerjasama berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Jadi karena di wilayah BPD banyak anak atau mahasiswa yang bisa diterjunkan magang, sementara aparat di Dukcapil itu terbatas, sehingga kita menginisiasi manakala literasi itu bisa disampaikan oleh mahasiswa. Jadi kita tidak hanya dengan BPD Jawa Tengah, tetapi juga kita melaksanakan pemagangan mahasiswa dari Universitas Islam. Jadi tahun kemarin kita sudah ada beberapa mahasiswa yang magang, yang sama kita tempatkan di desa-desa untuk literasi kepada warganya. Bagaimana adminduk itu harus dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di desa tersebut. Oke, ini kan kolaborasi dengan Universitas PPD Jateng ya Bapak ya? Waktu pelaksanaannya nanti direncanakan kapan Bapak? Direncanakan 3 bulan. Ya. 3 bulan, nanti 1 bulan ada untuk bimbingan teknis ke mahasiswanya berkaitan dengan adminduk, baru sekitar 1,5 mungkin 2 bulannya di desa. Dan itu direncanakan bulan
Agustus September mungkin berjalan. Agustus, September, dan Oktober ya Bapak ya? Biasanya dimulai dari itu. Pak, nantinya kan mendapatkan bekal ini Bapak. Bekal apa saja yang nanti didapatkan bagi para mahasiswa ini yang nantinya magang di Dispenduk Capil ini? Ya, utamanya Adminduk secara umum, berarti untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berikutnya untuk persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk warga yang mau mengurus Adminduk. Itu yang bisa dibekalkan untuk mahasiswa terjun di desa. Pak, ini kan kalau magang itu biasanya ada kuotanya. Nah, kalau magang di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dari Universitas BPD Jateng nanti ada berapa mahasiswa Pak yang nanti akan diserap? Ya, harapannya sesuai dengan kemarin disepakati, itu warga Kendal yang utamanya mungkin di wilayah sekitar, sehingga kosnya tidak terlalu banyak. Ya paling tidak satu desa ada 10 orang. Jadi kita butuh sekitar 50 orang untuk magang. Oke, ini bagi para mahasiswa Universitas BPD Jateng ini yang domisilinya Kendal ini harus memanfaatkan momentum ini ya Bapak ya. Oke, bisa menjadi duta Adminduk juga ya Pak ya nantinya. Oke, Pak, nanti petugas yang disiagakan untuk membekali para mahasiswa ini nanti ada berapa Pak? Dan dari latar belakang Adminduk bagian apa saja ini? Kalau di dinas itu di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ada bidang sendiri, berarti paling tidak kepala bidangnya bisa ngisi, ketua tim kerjanya juga bisa memberikan bekal kepada mahasiswa. Oke, tadi ada apa saja Pak terkait KTP ya Bapak ya? KTP apa saja Pak itu? Jadi pendaftaran penduduk itu termasuk KTP. Jadi KTP, KIA, terus untuk pencatatan sipil berarti ya kayak akte kematian, kelahiran, itu bermacam-macam akte. Itu yang bisa nanti disampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menyampaikan literasi ke bawah. Dalam hal ini di penduduk desa, kalau yang belum punya ya bagaimana yang bersangkutan bisa memiliki. Oke, berarti nantinya dari para mahasiswa ini juga akan membantu pelayanan di desa atau seperti apa Bapak nantinya? Ya, harapannya bisa begitu karena pelayanan sudah ada di desa, berarti mahasiswa bisa mendata dari data-data yang kita punya, berarti kita serahkan by name-nya sehingga mahasiswa mendata orang-orang yang belum punya Adminduk, sehingga harapannya ya 100% bisa dicapai untuk warganya. Oke, nah nanti Bapak kalau desa tadi kan yang ditunjuk berdasarkan rapat koordinasi ya Bapak ya. Nah perbedaan atau kriteria penunjukan desa sebagai desa sadar Adminduk ini sebetulnya kriterianya apa saja sih Pak? Terima kasih. Kriterianya yang pertama capaian kinerja kepemilikan. Jadi desa itu kepemilikannya KTP, perekaman KTP, kepemilikan akte kelahiran, kepemilikan kartu identitas anak, IKD. Baik. Begitu juga jumlah permohonan yang masuk ke dinas melalui Pak Dalman, dan itu bisa dilihat keaktifan desa. Sehingga kemarin disortir kriteria-kriteria itu ada 5 desa tersebut yang memenuhi kriteria tertinggi. Kalau dari segi jumlah penduduk Bapak ini tergolong 5 desa ini dengan penduduk yang banyak, sedang atau sedikit Bapak ini? Ada yang banyak dan sedang. Di Gempol Sewu termasuk yang banyak. Yang lainnya ya rata-rata. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari peran dari desa dan juga kecamatan ya Bapak ini? Ya. Jadi desa aktif mengajukan permohonan Pak Darman, berarti kan banyak warga yang dibantu melalui desa yang untuk monitoring dan
supervisinya dari kecamatan gitu. Ya. Pak, ini kan tadi skemanya sudah dijelaskan. Kemudian layanan yang menjadi perbedaan antara desa yang menyandang sebagai desa sadar Adminduk dan juga desa yang belum menyandang ini apa Pak? Perbedaan layanannya seperti apa? Ya, terima kasih. Pelayanan itu sama. Jadi semua pelayanan Adminduk sama, tetapi kalau desa sudah sadar Adminduk, warganya sudah 100% memiliki dokumen Adminduk yang lengkap, itu untuk keperluan akses pelayanan umum yang lain itu lebih mudah. Jadi untuk pembagian misalkan sama-sama miskin katakanlah, memenuhi kriteria untuk menerima bantuan, yang satu punya dokumen, yang satunya tidak, berarti kan yang menerima yang punya dokumen. Ya. Berarti yang belum, berarti di nomor 2 kan. Oke, kemudahan layanan ya Bapak yang didapatkan. Itu dari segi manfaat Bapak. Kalau manfaat yang didapatkan dari desa sendiri seperti apa Bapak ketika menyandang sebagai desa sadar Adminduk? Ya. Data yang jumlah penduduk atau data kependudukan yang ada di desa akan valid. Sehingga perencanaan di desa lebih terarah dan terukur. Jadi apa yang misalkan untuk penerima bantuan, kriteria yang ada tepat sasaran, harapannya itu tidak salah di sasarannya. Oke, Pak, ini kan ada 5 desa untuk tahun yang diusulkan tahun 2025 dan nantinya akan berlangsung 2026. Nantinya di tahun depan akan ada 5 desa lagi atau nanti ada yang lainnya Bapak? Sesuai dengan target Dukcapil, jadi di tahun ke depan itu bisa lebih banyak, tidak hanya 5, tapi bisa ke 15. Harapannya di 28 banyak lagi, sehingga lebih cepat semua desa bisa sadar Adminduk. Setiap tahunnya ada target berapa ini Bapak? Yang pengalaman kemarin, jadi dari tahun 2021 sampai 2025, itu Pak Kades Mantap itu baru seluruhnya. Berarti ada sekitar 5 tahunan. Harapannya ya 5 tahun ke depan sudah desa sadar Adminduk. Jadi ini perlu sinergi dan kolaborasi lintas sektor ya Bapak ya. Oke, karena tidak memakan waktu yang hanya sebentar saja, perlu bertahun-tahun. Oke, baik, kita akan ke Bu Kartini pemirsa. Ibu melihat desa sadar Adminduk ini, kolaborasi dari camat dan juga Dispenduk Capil sejauh ini seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat lagi peranan kecamatan ya, kalau di sini kan kecamatan itu sebagai penghubung atau hub, kemudian juga sebagai penyampai kebijakan dari pemerintah daerah ke desa seperti itu, sehingga kita kolaborasinya ya alhamdulillah kalau Dispenduk Capil Kendal ini memang sangat aktif, proaktif untuk menyampaikan laporan-laporan capaian kepemilikan administrasi kependudukan di setiap desa di Kabupaten Kendal, dan itu dikirimkan ke kecamatan dan kita bisa langsung meneruskan ke desa. Jadi secara tidak langsung kita juga nge-push atau ngejar-ngejar desa gitu ya, untuk ini kenapa capaiannya segini, ini kenapa gini-gini ini. Jadi desa itu juga termotivasi. Kadang kita tuh nuwun sewu perlu cerewet gitu, ceriwis ke desa-desa gitu untuk mengingatkan bahwa ini ada pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga tapi kok belum dicukupi, kenapa, ada kendala apa, seperti itu kita evaluasi bersama. Jadi kolaborasinya kita ya itu untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Kalau di Kecamatan Gemuh sendiri ada berapa desa ini Bu? Gemuh ada 16 desa. Ini ada 1 desa ya. Kalau karena yang jadi pilot project ini 1 desa. Desa yang lain seperti apa Bu kondisinya terkait Adminduk? Tadi disampaikan Pak Endi bahwa 5 tahun yang lalu sudah dirintis untuk Pak Kades Mantap, dan itu prioritasnya adalah setiap desa ada agen ya Pak untuk mengurusi administrasi kependudukan, dan alhamdulillah Kecamatan Gemuh ini sudah semua desa ikut, jadi sudah semua desa mendukung, semua desa sudah ada agen untuk administrasi kependudukan. Jadi ini tinggal cepat lambatnya tadi kita berkolaborasi dengan pemerintah desa Pak Kades, jadi kayak hierarkis, kecamatan ngejar Pak Kades, nanti Pak Kades otomatis menyampaikan ke jajarannya seperti itu untuk lebih giat lagi. Kalau sejauh ini Bu, kolaborasi dan juga sinergi yang dilakukan dari kecamatan
dengan pihak lain seperti sekolah, kemudian puskesmas dan lembaga sosial seperti apa ini, Bu? Jadi hampir setiap kegiatan atau program yang dari OPD di Kabupaten Kendal itu kan biasanya lokusnya pasti di desa, dan itu di wilayah kecamatan. Biasanya kami berkoordinasi dengan sekolah, kemudian juga dengan Capil menginformasikan bahwa akan ada kegiatan, misalnya saja ada program bersatu siaga. Itu jadi apa itu, Bu? Bersatu siaga itu program dari Ibu Bupati untuk bersatu padu menampung aspirasi warga seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak. Itu setiap Jumat jadi Ibu turun untuk menggalakkan gotong royong di desa tersebut. Ini sebenarnya untuk semua desa gitu, tapi ada desa-desa yang dikunjungi oleh Ibu. Nah, itu kita koordinasi dengan Capil untuk menyediakan layanan kependudukan di sana gitu. Kemudian juga dengan pihak sekolah, jadi SD terdekat gitu ya, untuk anak-anak yang belum punya KIA juga bisa disediakan layanan KIA oleh Capil. Berarti ini bukti sebagai pemerintah hadir untuk masyarakat. Hadir, ya betul. Baik, jadi setiap momen yang ada kita sampaikan pihak-pihak yang terkait untuk monggo kita sediakan layanan. Bukan hanya Capil juga, jadi di kesehatan juga gitu. Ini menyeluruh ke seluruh desa ya Bu ya. Tidak ada yang dianggap susah ya Bu ya. Kalau ini Bu, upaya kecamatan dalam mensosialisasikan proyek Desa Sadar Adminduk ini seperti apa di desa tujuan dan juga desa-desa lainnya? Jadi kita biasanya rutin setiap tahun itu ada rapat koordinasi untuk awal tahun, kemudian kita sampaikan PR-PR kita, tugas-tugas kita untuk tahun ke depan. Nah, itu kita sampaikan program-program yang sudah berjalan untuk kita tingkatkan lagi. Kemudian juga kita ada rakor lintas sektor, jadi meskipun itu setiap 3 bulan sekali dan leading sektornya biasanya dari puskesmas, kita sampaikan juga capaian-capaian, karena ini kita kayak apa ya, bukan memanfaatkan karena judulnya lintas sektor ya, semua permasalahan bukan hanya kesehatan kita sampaikan seperti itu. Dan juga tentunya kita punya WhatsApp group dari Pak Kades segala macam, itu bisa kita manfaatkan. Jadi kalau ada info-info terbaru kita langsung sampaikan kepada Bapak Ibu Kades langsung. Kalau pendampingan dari kecamatan ini, salah satu desanya menyandang sebagai pilot project ini, pendampingannya seperti apa Ibu? Lebih intens atau seperti apa? Harusnya kita akan pendampingan lebih instan juga Mbak. Jadi kita juga untuk monitoring dan ikut evaluasi juga nanti kita bisa sampaikan ke dinas kalau mungkin nanti desa ada perlu dukungan yang seperti apa itu, jadi biar program ini berjalan sempurna gitu harapannya. Bukan hanya dari dinas pengennya seperti ini, ternyata di desa ada kendala apa itu mungkin yang tidak bisa disampaikan langsung oleh desa, bisa kita koordinasikan, kita mediasikan. Tangan panjangnya dari Dispenduk Capil. Oke, luar biasa sekali. Bu, nantinya akan dibuat tim atau standar khusus untuk mengawasi desa yang nantinya ini menjadi pilot project ini. Adakah standar khusus dan juga tim yang nantinya akan diterjunkan? Iya Mbak, tadi kan sudah kami sampaikan, jadi dari dinas ini sangat proaktif melaporkan capaian pelayanan administrasi kependudukannya. Dari situ nanti kita akan fokuskan untuk desa yang binaan atau yang mendapat pendampingan ini harusnya lebih baik capaiannya. Kalau memang ternyata kok tidak ada warga non sewu yang butuh layanan, ya itu memang kondisi yang bisa kita terima dan perlu kami informasikan bahwa data sampai dengan April 2026 ini alhamdulillah 100% warga Kecamatan Gemuh ini sudah memiliki akte kelahiran. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Andi program Delima Pak. Nah, itu sudah berjalan. Jadi kolaborasi pemerintah desa juga dengan bidan desa juga berjalan. Jadi Ibu Bunda Melati Pak, Ibu lahir mendapatkan itu ada akte kelahiran seperti itu sudah lengkap. Oke, nah ini perlu ditiru di desa-desa yang lainnya, terutama di kecamatan yang lain di Kabupaten Kendal. Nah, kita akan ke Pak Agus. Bapak, ini mengenai nantinya dari para mahasiswa ini akan ditempatkan di 5 desa yang menjadi pilot project. Mungkin teknis penerjunannya seperti apa? Apakah ditunjuk dari kampus sendiri atau nanti ada skema pendaftaran di kampus? Seperti apa, tentunya, makasih Mbak. Untuk tentunya skema yang dilakukan adalah karena dia magang, untuk yang magang, sehingga masyarakat akan daftar ke kampus, kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Tentunya dari Dukcapil nanti akan melakukan tadi penempatan di desa-desa di mana, ataupun karena mungkin
tadi harapannya ada mahasiswa-mahasiswa yang asal dari Kendal, sehingga harapannya mahasiswa ini juga akan dekat dengan rumah dan sebagainya, sehingga lebih sosialisasinya juga lebih mudah, kemudian juga dari segi pembiayaan juga akan lebih mudah juga sih. Tentunya kita koordinasi. Oke, sejauh ini rencana pembukaan magangnya sudah atau belum ini Bapak? Karena ini baru awal semester ya, mungkin nanti mendekati setelah tengah semester kita melakukan pendaftaran, baru nanti setelah pendaftaran kemudian akan dilakukan untuk penempatan tadi. Oke, sejauh ini Bapak kegiatan magang yang dilakukan di Universitas BPD Jateng ini biasanya di sektor mana saja Pak? Sudah pernah menjalin kerjasama dengan Dispenduk Capil Kendal juga atau di sektor yang lain? Untuk Dispenduk Capil ini baru pertama, sehingga karena dengan kolaborasi yang diberikan dari Dinas Dukcapil tentunya kita berterima kasih ada tempat untuk menjalin kerjasama ini, tentunya uluran ini kita harus ambil, sehingga kan kita juga harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kita juga kerjasama untuk magang-magang diperbankan di industri-industri yang lainnya, sehingga kan kebetulan sebelumnya kita kan dari Sekolah Tinggi Ekonomi STIE BPD, kemudian sekarang berpindah menjadi alih bentuk menjadi universitas, yaitu menjadi Universitas BPD, sehingga kita juga punya fakultas baru yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, ya, sehingga nanti selain dari Fakultas FEB, nanti dari Fakultas Sains juga mungkin, tapi mungkin di Fakultas Sains kan kita baru tahun pertama ini ya, mudah-mudahan nanti karena lebih dekat dengan IT dan sebagainya, sehingga ada kedekatan itu sih, karena dengan ya sebenarnya di era sekarang kan data ini menjadi sesuatu, sehingga yang tadinya data kita biarkan begitu saja, dengan adanya data-data ini sebenarnya ada insight-insight baru bisa diolah dari data tersebut. Oke, baik pemirsa. Nah, kita akan menggali lebih dalam mengenai sebetulnya mahasiswa dengan jurusan apa saja yang nantinya dapat magang di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV, dan pemirsa kita akan kembali bertanya kepada narasumber yang luar biasa dari Universitas BPD Jateng, di mana ini mahasiswa dengan jurusan apa saja sih yang nantinya akan ditempatkan di desa-desa yang ditunjuk sebagai pilot project Desa Sadar Adminduk. Bapak Agus, ini mahasiswa dengan jurusan apa saja, dan tadi kan disampaikan bahwasanya harus domisili Kendal ya. Nah ini
jurusannya harus apa saja ini Pak atau bebas? Kalau jurusannya kita yang sudah bisa magang kan baru dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sehingga Fakultas Ekonomi ini ada program studi yaitu akuntansi dan manajemen, karena yang dia sudah eksis ya, sehingga itu aja sih. Karena yang jurusan baru kita masih mahasiswa semester 2. Oke. Nantinya kalau berjalan ke depannya hingga nanti merambah ke desa-desa lain Bapak di Kabupaten Kendal, nantinya akan melibatkan seluruh mahasiswa dengan berbagai jurusan seperti apa Pak? Ya tentunya berbagai jurusan bisa kita libatkan karena ada tadi Tridharma telah disampaikan tadi, sehingga pengabdian masyarakat ini adalah mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat, sehingga dengan sana semua harapannya semua baik kita dari tenaga pengajar atau dosen ini, selain itu juga dari mahasiswa juga harus ada keterlibatan di masyarakat itu, ya semua program studi. Oke, seluruhnya nanti dapat ya Pak ya, merata ini nanti, jadi tidak perlu khawatir. Juga mungkin kalau nggak harus anak asli Kendal, kalau mungkin dari kota yang lain mau ikut berpartisipasi tentu diperbolehkan ya Bapak karena ya. tadi cuma ngitungnya dari kalau kos mungkin biaya itu yang mungkin yang Kendal itu akan lebih hemat, tapi mungkin kalau dia minat kan mungkin peminatannya bisa nggak semua orang dia ingin pengalaman dengan data-data ini ya, sehingga mungkin bisa ambil. Diperbolehkan ya Bapak ya, tidak hanya dari masyarakat di Kabupaten Kendal. Oke, Bapak, ini nanti kan akan dibuka pendaftaran bagi para mahasiswa. Nah, dari para mahasiswa ini nantinya ketika penempatan di desa-desa ini apakah nanti ditunjuk dari Dispenduk Capil penempatannya atau nanti dari universitas sendiri yang nantinya akan mengelompokkan ini? Ya, tentunya kita karena kita selalu nantinya harapannya kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, sehingga untuk penempatan dan sebagainya kita bisa koordinasi dengan Dinas Dukcapil. Itu tentunya kolaborasi yang kita harapkan, atau itu juga kolaborasi yang mungkin cukup baik ya, karena kita tidak hanya memperhatikan dari kita sebagai universitas menempatkan, mungkin bisa saja salah. Ya. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki mahasiswa ini mungkin dari Dukcapil juga punya kepentingan dan sebagainya, sehingga semua kepentingan ini bisa terakumulasi kemudian terselesaikan, itu harapannya sih. Bapak, kemudian dari para mahasiswa yang nanti akan ditempatkan ini, nanti akan mendapatkan bekal apa saja ini sebelum mendapatkan pembekalan dari Dispenduk Capil ini? Bekal dari universitas sendiri seperti tentunya, apa? Kita dari universitas juga membekali dulu mahasiswa sebelum magang, kita siapkan dengan pembekalan sebelum magang, dan dari sana setelah dapat pembekalan kemudian baru kita tempatkan ke katakanlah, karena kita kerjasama dengan Dinas Dukcapil ya kita akan serahkan ke Dinas Dukcapil seperti itu, sehingga ada pembekalan sebelumnya dari pembekalannya nantinya apa saja Bapak? Pembekalannya tentunya ya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa di suatu kedinasan atau di tempat dia magang, itu mungkin etika dan sebagainya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, tentunya itu yang harus disampaikan. Kalau sejauh ini Bapak, nantinya mahasiswa ketika sudah terjun di tempat magang masing-masing ini Bapak, nantinya output yang diharapkan seperti apa dan nanti laporannya seperti apa itu? Outputnya tentunya karena kita dengan Dukcapil kan berarti harapannya dia bisa mengedukasi masyarakat ini sadar dan melek digital ya, sehingga sadar ini tentunya apresiasi yang cukup baik di Desa Gebang ini bisa sampai 99,9% ini, tentunya harus kita apresiasi baik dari warga desanya sendiri, mungkin dari kecamatannya, dan juga dari Dinas Dukcapilnya sendiri. Sehingga kalau ini tidak ada kolaborasi, tentunya nggak bisa mencapai 99,9% ini, juga angka yang cukup sulit kan. Tinggal sedikit lah. Tentunya dari desa 5 proyek ini akan memotivasi desa-desa yang lain untuk mengikuti ya, sehingga apresiasi juga dari Dinas Dukcapil ini kan dia membuat pilot, sehingga yang lainnya, desa yang lainnya akan ngikuti, supaya kan kalau desanya kurang nggak memenuhi kan dia akan malu dan sebagainya, sehingga kan ini tentunya akan memotivasi, sehingga tadi sampaikan Bu Camat juga kan dia akan dengan laporan yang sampaikan dari Dinas Dukcapil kan ini loh laporan dan sebagainya, sehingga kan ini akan mudah untuk mengontrol, kemudian ini loh kurang sedikit. Nah, dia akan menggenjot terus, sehingga ini harapannya mahasiswa kita tempatkan juga akan mempunyai jiwa untuk maju terus ya, semangat terus ini. Fighting ya Pak ya? Fighting ini, fighting ini nantinya
begitu lulus ya dia harus punya fighting juga lebih karena menghadapi dunia nyata. Oke, praktek di dunia nyata ya Bapak ya. Iya. Oke, Bapak, ini kan ketika terjun ke masyarakat langsung perlu ada skill khusus. Nah, sejauh ini pembekalan ketika di bangku perkuliahan seperti apa ini yang dilakukan dari universitas? Dari universitas tentunya kan di universitas kita tentunya berkaitan di akademik ya. Akademik ini kan pembelajaran, kemudian selain pembelajaran kita juga mahasiswa ada UKM, sehingga UKM ini juga melatih mahasiswa ini untuk tadi mandiri dan sebagainya, kemudian juga saling interaksi dengan yang lainnya, kemudian berorganisasi, sehingga dasar-dasarnya juga akan memberikan motivasi juga sih di sana, sehingga dengan tadi etika-etika mungkin kalau kita perhatikan mungkin sekarang etika menjadi sesuatu yang cukup penting, sehingga dengan mungkin dari Ibu Camat ataupun Pak Endi bisa menjabati seperti itu kan karena kepercayaan dari yang diberikan kalangan dari warga dan sebagainya, dia bisa pimpinan dan sebagainya, sehingga kan ini supaya bisa sampai seperti itu seperti apa tentunya ini juga akan memberikan motivasi terhadap mahasiswa kami. Oke, Pak, ini terakhir nantinya apakah mahasiswa juga akan dilibatkan dalam penanganan dokumen kependudukan juga atau seperti apa nanti? Untuk penanganan dokumen seperti tadi dengan pemanfaatan padalman tentunya beralih dari konvensional ke digital. Baik. Nah, ini kan migrasi ini tentunya ini kan juga karena sudah layanan mandiri dilakukan oleh masyarakat, sehingga mungkin mahasiswa bisa tentunya membantu pendataan ya, mendampingi ini ya, lama-lama kan itu tadi pendampingannya ya lama-lama harapannya tentunya menjadi budaya masyarakat Kendal, akhirnya akan menjadi sadar Admindo dan semuanya, karena itu tadi Admindo ini kan bukan sekedar data aja, sehingga ya dia manfaatkan terhadap layanannya nantinya. Coba bayangkan tiba-tiba harus ngurus paspor untuk haji atau umroh, atau mungkin cari pekerjaan ke luar negeri, datanya ternyata nggak lengkap dan sebagainya, harus ngurus. Kebetulan di Kendal one day service ya, sehingga ini sangat diuntungkan. Nah, ini kan kadang kita kalau dulu coba bayangkan harus nunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan kan, jadi nggak, peluangnya sudah ada, jadi nggak ada seperti itu. Sehingga itu aja sih, sehingga apresiasi Dinas Kependudukan Kota Kendal ini telah memberikan ya, ini sebenarnya sistem daerah tapi untuk mensupport tim pusat yang di Dukcapilnya pusat, sehingga itu. Oke, luar biasa sekali dukungan dari perguruan tinggi ya Bapak ya. Ya, kita akan ke Pak Endi. Pak Endi, melihat respon dari perguruan tinggi dan juga kecamatan dalam pilot project Desa Sadar Adminduk ini, sejauh ini tantangan yang dihadapi dari Dismenduk Capil Kabupaten Kendal seperti apa Bapak? Ya, kalau capaian kita sudah tinggi, yang sulit itu mencapai yang sedikit. Ini perlu kerja keras, sehingga kita perlu kolaborasi dengan kecamatan dan universitas dalam hal mahasiswa magang. Nanti yang kita harapkan menyelesaikan yang sedikit ini. Karena Adminduk adalah yang melaporkan. Kalau dia tidak lapor, berarti kan dia tidak bisa dapat dokumen Adminduk. Harapannya mahasiswa bisa menyisir data-data yang memang kurang sedikit ini, yang karena sesuatu hal apakah yang bersangkutan tidak di tempat atau mungkin dia masih mondok dan lain sebagainya, sehingga harapannya datanya itu ada. Mahasiswa yang diminta bisa terjun ke lapangan berdasarkan data yang sudah ada dari Kendal. Nantinya ada petugas yang mendampingi ketika di lapangan Bapak bagi para mahasiswa ini? Ya, harapannya nanti dari masing-masing bidang kita bisa menugaskan petugas di desa untuk mendampingi mahasiswa yang magang. Jadi nantinya ada. Nantinya berarti satu desa satu pendamping atau seperti apa Bapak? Bisa satu, bisa dua. Nanti bergiliran, karena memang kesibukan di dinas ini berkaitan dengan banyaknya permohonan, juga operator kita banyak, sehingga
harapannya 1 hari jadi, ya nanti kita bisa menghitung kekuatan dari pendampingan ke 5 desa itu. Oke, Bapak, nantinya ketika dari 5 desa ini yang menjadi pilot project, nantinya ketika berhasil, dampak langsung yang dirasakan dari masyarakat dari 5 desa ini apa saja, Bapak? Ya, kalau dari hasil 100% warga itu memiliki dokumen Adminduk, ya seperti sama yang tadi saya katakan, dampak langsungnya adalah akses pelayanan publik. Jadi itu yang pertama. Jadi pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, apalagi ini di tahun ini kita nyoba penerimaan siswa SD itu memakai KIA. Oh, kartu identitas anak ya Bapak ya? Harapannya itu karena kita sudah 99%, tinggal sedikit, sehingga kita minta ke Dinas Pendidikan waktu membuat peraturan bupati itu menyantumkan KIA, tidak lagi akta. Jadi anak yang punya KIA otomatis punya akta, sehingga target akta kita juga tercapai. Oke, berarti pelayanan semuanya jadi mudah ya Bapak ya? Mudah. Bukan hanya pendidikan, kesehatan, maupun ada Sosial. banyak sekali ya tadi ya? Perbankan juga, misalkan IKD, jumlah IKD, ini target pusat naik 50%. Padahal kita 30% tidak nyampe. Kita baru 15%. Nah, kita nyoba dengan mahasiswa magang ini, ya harapannya IKD bisa nambah. Jadi pengaktifan hanya di desa, tidak harus ke Dukcapil. Jadi bisa di desa yang kita pasang VPN-nya, termasuk di 5 desa yang pilot project ini. Oke, tentunya masyarakat harus memanfaatkan ya Bapak ya? Ya, lebih dekat. Oke. Nah Bapak, ini bagi para 5 desa ini, langkah yang seharusnya dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk menjadi bagian dari Desa Sadar Adminduk itu seperti apa Bapak? Langkah yang bisa dilakukan dari masing-masing masyarakat? Ya. Langkahnya yang pertama, mereka harus sadar kepemilikan. Jadi kalau belum memiliki, ya berusaha untuk memiliki dokumen Adminduknya. Yang kedua, data valid dan terbarukan. Itu update data. Setiap terjadi perubahan elemen itu harus dilaporkan. Jadi tidak katakanlah anak pendidikannya sudah berubah, harus berubah. Anak menikah juga harus berubah. Ini harapannya dokumen itu up to date. Dengan dokumen up to date berarti datanya lebih valid. Dan ini bisa untuk perencanaan pembangunan, dan salah satu pemacu indeks kepuasan indeks manusia itu salah satunya adalah tingkat pendidikan di KK, penghitungannya salah satunya itu. Selanjutnya Bapak, strategi yang nantinya akan dilakukan ketika dari mahasiswa-mahasiswa ini sudah terjun ke lapangan, strategi yang dilakukan untuk menuntaskan yang sedikit-sedikit ini Bapak, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi harapannya mahasiswa dibekali aplikasi Pak Darman. Jadi bisa membantu warga yang memang belum memiliki. Kalau dari data yang ada di Desa Gebang ini tinggal sedikit. Jadi kalau perekaman kan sudah hampir 100%. Jadi yang satu aktenya sudah 100%, itu akte yang 0 sampai 18. Tetapi mungkin akte di atas itu ada yang belum punya karena kepentingan mau pergi haji atau umroh, itu harus disiapkan aktenya. Mungkin mahasiswa kita bekali dengan aplikasi Pak Darman dan persyaratan yang dibutuhkan. Oke, nantinya akan dibekali ya Bapak ya, tidak hanya dilepas serta-merta langsung ke lapangan. Oke, ini kita akan ke Bu Kartini. Ibu, mengenai tantangan dan juga strategi yang dihadapi untuk nantinya desa yang menjadi pilot project ini dapat sukses dan juga dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain seperti apa Ibu? Ya Mbak, untuk tantangannya mungkin kita lebih sosialisasi lebih masif lagi ke masyarakat ya, karena selama ini mungkin
alurnya itu dari dinas ke kecamatan, kemudian kecamatan ke desa. Nah, ini kita belum memonitor lebih dalam apakah desa ini sudah sampai ke warga atau belum. Ini kalau tadi menyambung dari yang disampaikan Pak Endi, kita yang paling rendah untuk administrasi kependudukannya adalah IKD ya Pak. Di Kecamatan Gemus sendiri pun IKD ini masih capaiannya sekitar 18%. Nah, ini mungkin nanti perlu kita masifkan lagi Pak sosialisasinya. IKD itu apa, manfaatnya apa gitu. Karena kalau selama ini ya mungkin nuwun sewu Mbak, kalau uang kadang kita nggak bawa uang nggak apa-apa ya, yang penting kita bawa HP, di sana ada QRIS-nya ya, TRIS-nya. Nah, ini IKD juga sebenarnya sama ya Pak, kemana-mana kita tidak perlu bawa KTP, karena di IKD ini kita bisa menunjukkan seperti itu. Nah, ini tantangannya lebih ke sosialisasi lebih masif, jadi mungkin belum semua warga itu tersosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan gitu. Bahkan mungkin selama ini yang warga tahu administrasi kependudukan itu ya hanya KK dan KTP gitu. Ya, KK dilihat tidak ada batas waktunya, berarti masih berlaku terus ya. Sama yang disampaikan Pak Endi tadi, bahwa indeks pembangunan manusia juga bisa dilihat salah satunya dari data-data yang di kependudukan di KK seperti itu. Kadang kita saat ini anak kita sudah lulus kuliah, di sana pendidikannya masih belum sekolah, maksudnya sudah terlalu ya Mbak ini. Dan kadang orang itu hanya memperbarui data kependudukan ketika mungkin ada momen-momen tertentu, ada kelahiran baru, kemudian ada anak yang menikah seperti itu. Bahkan nuwun sewu, kadang ada keluarga yang meninggal itu pun kadang tidak langsung diurus untuk akte kematiannya seperti itu. Nah, ini juga bisa mengganggu untuk pelayanan, dalam artian ini yang tadi Pak Endi sampaikan, misalnya untuk bantuan mungkin yang bersangkutan saya ini janda dengan 5 anak katakanlah, harusnya saya mendapat bantuan, kok ini saya tidak mendapat bantuan apa-apa, ternyata dilihat data resminya yang di KK itu masih ada suaminya, kemudian juga rumahnya masih layak dan lain-lain, ternyata juga kadang belum pisah kakak dengan orang tuanya, sebenarnya dia sudah belum punya rumah sendiri. Nah, ini kan sangat disayangkan. Jadi pentingnya administrasi kependudukan seperti itu. Harapan dan juga pesan bagi masyarakat mengenai Desa Sadar Adminuk seperti apa Ibu? Silakan. Nah, jadi harapannya mari Bapak Ibu kita cek lagi, sempatkan dicari kakaknya. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah lupa menaruh kakaknya di mana karena sudah lama tidak diperbarui. Dicari kakak, dicek apakah data keluarga Bapak Ibu sudah sesuai. Jangan sampai anak Bapak Ibu sudah lulus perguruan tinggi tapi datanya masih sedang pendidikan atau SMA, itu nanti akan merugikan putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi mari kita sadar administrasi kependudukan. Oke, selanjutnya Bapak Agus, ini pesan bagi para mahasiswa dan juga harapan terkait kolaborasi dengan antara universitas dan juga Dispenduk Capil dalam Desa Sadar Adminuk. Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih untuk pesan dari kami, tentunya Desa Sadar Adminuk ini adalah sesuatu yang wajib karena ini adalah suatu keperluan di masa depan, sehingga data harus selalu terupdate, itu adalah sesuatu yang wajib ya. Kemudian juga kolaborasi ini harapannya terus berkolaborasi, kemudian menjadi langkah yang lebih baik untuk kita semua untuk bersatu dan berkolaborasi. Terima kasih. Nah, ini closing statement ini dari Bapak Endi. Ini pesan bagi para masyarakat di Kabupaten Kendal dari desa, kecamatan, dan juga lintas sektor yang berkolaborasi dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kendal yang nantinya dapat mencetak seluruh desa di Kabupaten Kendal ini dapat menjadi Desa Sadar Adminuk. Seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih. Jadi kita mulai dari 5 desa pilot project, kita harapkan di 2008 bisa tercapai semua Sadar Adminuk. Begitu juga untuk pemakai aplikasi Pak Dalman secara mandiri, harapannya bisa tercapai 80% dari jumlah KK yang ada, sehingga kita bisa menetapkan bahwa pelayanan Adminuk 0 km dan 0 rupiah. Harapannya demikian.
Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu dan juga Bapak seluruhnya. Semoga kolaborasi ini dapat terus berjalan dan juga memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Amin. Nah itu tadi pemirsa, dialog Sapa Jateng Lingkar TV berkenaan kolaborasi dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dengan Universitas PPD Jateng dan juga 5 desa yang dijadikan pilot project. Akhirnya saya Mutia Parasi dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.